在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Niat membunuh memenuhi mata Wang Lin. Orang ini memulai dengan teknik avatar terlarang ini. Teknik ini sangat kuat, dan jika bukan karena Wang Lin memiliki banyak harta, dia tidak akan mampu melawannya. Kabut hitam yang dibentuk oleh pria parubaya menyerang Wang Lin seperti orang gila. Pedang surgawi di langit menyerbu ke arah kabut hitam dengan pedang setengah bulan berada di belakangnya. Hampir dalam sekejap, pedang surgawi menembus kabut hitam. Mendengus dingin datang dari pria parubaya di dalam kabut hitam. Dia tidak peduli dengan pedang atau bilahnya saat dia menyerang langsung ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin saat tangan kanannya membentuk segel dan dia dengan lembut berkata, "Jari iblis." Mantra pembunuhan kedua yang diajarkan Si Tu Nan padanya sekarang diaktifkan. Seberkas api ungu keluar dari jarinya. Api ungu itu berkedip-kedip dan tidak terlalu mencolok mata, seolah-olah bisa padam kapan saja. Namun, untaian api ini adalah sesuatu yang Wang Lin hampir tidak bisa pelajari dari Si Tu Nan setelah sebulan bekerja keras. Nyala api ini adalah nyala api iblis. Menggunakan energi spiritual surgawi di tubuhnya sebagai bahan bakar, api diciptakan dan kemudian diubah menjadi api iblis. Menurut Si Tu Nan, setiap penggarap transformasi jiwa tingkat menengah biasa akan segera mati setelah menghadapi mantra ini. Ekspresinya sangat dingin ketika nyala api bergerak di antara jari-jarinya. Berkat kerlap-kerlip nyala api ini, Wang Lin tampak sangat jahat saat dia menunjuk pria parubaya itu. Saat kabut hitam mendekat, api iblis di jari Wang Lin terbang keluar dan menyatu dengan kabut. Dalam sekejap, kabut hitam mulai bergolak seperti air mendidih. Kabut hitam mulai bergejolak dengan hebat dan kemudian berhenti 3 inci dari Wang Lin sebelum mundur. Jeritan keterkejutan terdengar dari dalam kabut hitam saat ia mundur. Wang Lin mencibir. Dia menyerang ke depan dan Soul Laser muncul di tangannya. Dia dengan kejam mengayunkan cambuknya beberapa kali ke arah kabut hitam. Kabut hitam bergejolak semakin kencang seolah-olah akan runtuh. Wang Lin mengejarnya dan terus mengayunkan Soul Laser. Saat ini, di antara 3 orang yang menonton, ekspresi Zhao Xingxia berubah. Dia segera menyerbu keluar dan berteriak, "Saudara ketujuh, berhenti." Saat Zhao Xingxia berbicara, dia menamparkan tas pegangannya dan sebuah roda ringan muncul di tangannya. Cahaya aneh muncul di matanya dan dia baru saja hendak melemparkannya. Tetapi pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba berbalik menghadap Zhao Xingxia dan berkata, "Kamu, enyahlah." Ekspresi Zhao Xingxia berubah dan dia mencibir. Alih-alih mundur, dia malah bergerak lebih cepat dan melemparkan roda ringan ke arah Wang Lin. Wang Lin memperlihatkan ekspresi jijik saat dia menunjuk kereta perang di sampingnya dan berkata, "Segel, lepaskan." Setelah dia mengucapkan 2 kata itu, suara gemuruh yang mengguncang seluruh area tiba-tiba datang dari kereta perang. Raungan ini mengandung sifat pantang menyerah yang kuat. Ia pantang menyerah terhadap langit, pantang menyerah terhadap bumi, pantang menyerah terhadap yang abadi, pantang menyerah terhadap setan, pantang menyerah terhadap segala sesuatu di dunia. Tubuh Zhao Xingxia berhenti dan wajahnya menjadi pucat pasi. Dia berbalik dan memandangi kereta perang itu dengan tercengang sebelum segera mundur. Makhluk roh raksasa yang tingginya lebih dari 100 kaki keluar dari kereta perang. Ia mengangkat kepalanya yang raksasa, memperlihatkan kedua matanya yang dingin, dan mengeluarkan cahaya iblis yang akan membuat tubuh siapapun menggigil. Saat binatang itu muncul, Bai Wei mundur tanpa ragu-ragu. Dia tidak berhenti sampai dia berada lebih dari 1000 kaki jauhnya dan menatap binatang itu dengan ketakutan di matanya. Adapun wanita yang berada pada tahap akhir transformasi jiwa, ekspresinya juga berubah dan dia dengan cepat mundur beberapa ratus kaki. Dari tatapannya, bahkan dia takut pada binatang ini. Jika mereka bereaksi seperti ini, maka tidak perlu membicarakan murid lain dari divisi ungu. Satu demi satu, wajah mereka dipenuhi ekspresi terkejut. Raungan itu sebelumnya mengguncang banyak hati mereka, beberapa dari mereka bahkan tidak dapat bertahan di udara karena pergerakan energi spiritual di dalam tubuh mereka terhambat.
Di antara murid-murid di sekitarnya, ada juga beberapa penatua disiplin, dan mereka semua diam-diam mengeluh. Mereka menyadari bahwa pertikaian antar murid leluhur bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Murid mana yang diterima leluhur yang biasa-biasa saja? Mereka telah meremehkan murid ini karena dia baru berada pada tahap awal transformasi jiwa, namun kekuatan pertarungannya bahkan mengejutkan seorang kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Para murid di sekitarnya semua mundur dan menatap Wang Lin dengan kaget di mata mereka, tetapi ada juga sedikit rasa hormat tambahan. Yang kuat akan mendapat rasa hormat dari yang lemah dimanapun mereka berada. Ini adalah hukum yang ditetapkan di dunia budidaya. Mata Wang Lin dingin saat dia menatap Zhao Xingxia, yang sedang melarikan diri. Dia dengan dingin berkata, "Bunuh dia. Aku akan mengizinkanmu melahap jiwanya sebagai hadiahmu." Makhluk roh itu tiba-tiba memutar kepalanya yang raksasa, menatap Wang Lin, dan mengeluarkan raungan lagi. Kali ini tiba-tiba ia bergerak, menyebabkan rantai yang menghubungkan binatang itu dengan kereta muncul. Namun, rantainya ditarik lurus sepenuhnya dan mengeluarkan suara berderak seolah-olah akan putus. Bahkan kereta perang ditarik oleh makhluk roh. Ekspresi Zhao Xingxia berubah drastis saat dia dengan cepat mundur dan berteriak, "Kakak ketiga dan keempat, bertindak sekarang." Wang Lin mencibir dan mengabaikan Zhao Xingxia sambil terus mencambuk kabut hitam. Tangisan dari kabut hitam semakin keras. 3 napas waktu kemudian, kabut hitam itu runtuh dan kembali menjadi pria parubaya. Pria parubaya itu pucat pasi dan matanya redup. Saat dia mendarat, kakinya gemetar dan dia hampir terjatuh. Tepat pada saat ini, cambuk Wang Lin tiba dan menjatuhkan jiwa asalnya 3 inci dari tubuhnya. Wang Lin menyingkirkan Soul Laser dan mengeluarkan bendera jiwa. Dengan satu gelombang, beberapa jiwa utama keluar dan bergegas menuju pria parubaya itu. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin dengan tenang melayang di langit dan melihat ke sekelilingnya. Di kejauhan, semua murid divisi ungu menundukkan kepala dan tidak berani menatap matanya. Bahkan para tetua disiplin pun menundukkan kepala. Hati mereka dipenuhi rasa takut. Wang Lin ini berasal dari planet budidaya yang sia-sia, bagaimana dia bisa memiliki mantra seperti ini? Pertanyaan ini muncul di hati setiap orang dan bertahan lama. Pada akhirnya, tatapan Wang Lin tertuju pada Bai Wei dan wanita transformasi jiwa tahap akhir. Dia dengan tenang bertanya kepada mereka, "Apakah kalian berdua masih ingin berakting?" Bai Wei tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Mata wanita itu berbinar dan dia tertawa. "Saudara ketujuh, kamu benar-benar memamerkan kekuatanmu di sini hari ini. Jika ada kesempatan, kita selalu bisa bertarung di lain waktu." Wang Lin mengangguk, lalu dia melambaikan tangan kanannya dan jiwa utama yang mengejar pria parubaya itu berhenti dan kembali padanya. Ketika mereka sudah dekat, dia membuka mulutnya dan menyedot semuanya, mengembalikannya ke bendera jiwa di dalam jiwa asalnya. Jiwa asal pria parubaya itu dipenuhi rasa takut, dia benar-benar ketakutan sekarang. Sebelumnya dia menggunakan teknik avatar terlarang untuk mengubah tubuhnya menjadi iblis abadi. Tubuh itu seharusnya mampu melahap segalanya, tapi dia tidak bisa melahap pedang atau bilahnya, dan kemudian nyala api yang tampak lemah menyerbu tubuhnya. Nyala api menyebabkan tubuh iblis abadinya runtuh, tetapi sebagian darinya masih tersisa. Nyala api pun membuat seluruh darah di tubuhnya menguap dengan sangat cepat. Dan ini bukanlah akhir dari semuanya. Cambuk aneh itu terus menyerangnya, dan kerusakannya menjalar ke seluruh tubuhnya dan langsung merusak jiwa aslinya. Pukulan terakhir bahkan membuat jiwa asalnya keluar dari tubuhnya. Mantra dan harta magis semacam ini menyebabkan hatinya bergetar. Kemudian dia menemukan beberapa fragmen jiwa transformasi jiwa yang mengejarnya. Jika Wang Lin tidak memanggil mereka kembali, dia harus menghancurkan dirinya sendiri dan kehilangan sebagian besar kultivasinya untuk melarikan diri dengan nyawanya. Adapun Zhao Xingxia, tidak peduli seberapa cepat dia tidak bisa melarikan diri dari makhluk roh itu. Saat dia hendak dipukul, cahaya lembut turun dari langit. Ada bintik-bintik bercahaya di dalam sinar cahaya lembut yang tiba-tiba berkumpul dan membentuk seorang lelaki tua. Lelaki tua itu memiliki senyuman lembut di wajahnya dan alisnya yang panjang berkibar tertiup angin. Dengan sedikit rasa geli di wajahnya, dia melambaikan tangannya pada makhluk roh itu dan berkata, "Sungguh binatang surgawi yang baik."
Makhluk roh itu tiba-tiba berbalik dan meraung ke arah lelaki tua itu, tetapi matanya dipenuhi ketakutan. Lelaki tua itu dengan lemah menggelengkan kepalanya sambil melambaikan telapak tangannya. Makhluk roh itu menjerit saat tubuhnya menyusut, lalu lelaki tua itu melemparkan makhluk roh itu kembali ke kereta dan dengan keras, kereta perang itu kembali menjadi perangkap binatang. Wajah Zhao Xingxia sangat pucat. Setelah melihat lelaki tua itu, dia dengan hormat berkata, "Salam, Guru." Bai Wei dan wanita transformasi jiwa tahap akhir juga menjadi serius dan dengan hormat berkata, "Salam, Guru." Adapun pria parubaya, yang masih belum kembali ke tubuhnya, dia juga menjadi sangat hormat. Dia berhenti masuk kembali ke tubuhnya dan dengan hormat berkata, "Murid memberi salam kepada Guru." Pada saat ini, semua murid divisi ungu di sekitarnya membungkuk dan menyambutnya. Pria tua itu sedikit mengangguk, lalu dia melambaikan tangan kanannya dan jiwa asal pria parubaya itu ditutupi oleh cahaya lembut. Jiwa asal pria parubaya itu terbang kembali ke tubuhnya dan semua lukanya disembuhkan. Setelah melakukan itu, pandangan lelaki tua itu tertuju pada Wang Lin dan dia tersenyum. "Kenyataannya, kamu sudah lama bertemu denganku." Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan perangkap binatang itu kembali ke pergelangan tangannya. Dia menatap lelaki tua itu ketika aura dominannya menghilang dan menggenggam tangannya. Junior Wang Lin menyapa senior Olsir. Orang tua itu dan melihat ke paviliun hutan ungu yang sebagian besar telah hancur selama pertempuran besar. Satu-satunya bagian yang masih relatif utuh adalah tanda dengan 3 kata, paviliun hutan ungu. "Nama baik." Orang tua itu mengusap janggut putihnya lalu menunjuk ke paviliun. Cahaya putih lembut mengelilingi bangunan itu, lalu bangunan itu dipulihkan sepenuhnya dan tampak seperti tidak pernah rusak sejak awal. Bahkan retakan di bumi, pecahan bebatuan, dan pohon tumbang semuanya juga pulih. Mantra ini menyebabkan hati Wang Lin bergetar hebat. "Wang Lin, ketika saya melihat Anda kembali di planet Suzaku, saya memiliki keinginan untuk menerima Anda sebagai murid. Awalnya aku berencana menerimamu sebagai murid kehormatan selama 100 tahun, tapi saat aku bertemu denganmu lagi, aku berubah pikiran. Wang Lin, apakah kamu bersedia menerimaku sebagai tuanmu, untuk mengembangkan Dao Surga, dan menjadi murid sejati dari divisi ungu?" Olsir menatap Wang Lin dengan ekspresi serius. Wang Lin balas menatap Olsir. Setelah beberapa saat, dia berlutut dengan satu kaki dan dengan hormat berkata, "Murid Wang Lin menyapa guru." "Bagus." Olsir tertawa ketika dia melihat Wang Lin dengan senyum lembut. "Apakah kamu tidak akan melepaskan adik perempuanmu yang kelima? Jika kamu terlambat, bukankah gurumu akan kekurangan murid lain?" Wang Lin mengangkat kepalanya dan dengan tenang berkata, "Saya bisa melepaskan jiwa asal saudara perempuan kelima, tapi 2 lainnya tidak menghormati saya, jadi saya tidak bisa melepaskan mereka." Olsir merenung sedikit sebelum tersenyum. Dia menatap Wang Lin dengan mendalam dan kemudian berkata, "Bagus." Jiwa asal wanita itu terbebas dari segel tempat dia terjebak di dalam bendera jiwa. Sinar cahaya ungu keluar dari mulut Wang Lin dan berubah menjadi sosok wanita yang berjarak beberapa kaki. Saat dia muncul, dia meraung marah dan menerkam ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak bergerak sedikit pun, tapi matanya menjadi dingin. Sang Maha melihat dengan tenang berkata, "Cukup." Dengan satu kata, jiwa asal wanita berjubah ungu itu runtuh menjadi titik cahaya, dan dengan lambaian tangannya, Sang Maha melihat mengumpulkan semua titik cahaya di lengan bajunya. Hati Wang Lin bergetar dan pupil matanya mengecil saat dia menatap ke arah wanita berjubah ungu itu menghilang dan merenung dalam diam. "Kalian semua, pergi." "Wang Lin, diamlah." Olsir perlahan turun dari langit dan mendarat di luar paviliun hutan ungu. Bai Wei dengan cepat dan penuh hormat mengakuinya. Dia berbalik dan terbang ke kejauhan. Adapun wanita transformasi jiwa tahap akhir, ekspresinya juga sangat hormat, dan dia pergi bersama Bai Wei. Ekspresi pria parubaya dan Zhao Xingxia sama-sama sangat suram, terutama ekspresi Zhao Xingxia. Ekspresinya sangat jelek saat dia memandang Wang Lin dengan penuh arti sebelum pergi. Murid-murid lain dari divisi ungu perlahan-lahan pergi. Sikap mereka terhadap Wang Lin telah berubah total. Tidak ada seorang pun di divisi ungu yang berani untuk tidak menghormati Wang Lin mulai sekarang.
Wang Lin dengan hormat berdiri di samping All-Seer dan tetap diam dengan kepala tertunduk. Kekuatan All-Seer jauh melampaui imajinasinya. Dia diam-diam menggunakan Situ Nan sebagai perbandingan dan dia harus mengakui bahwa Situ Nan jauh dari lawan All-Seer. Lagi pula, Situ Nan tidak bisa meruntuhkan jiwa asal dengan satu kata dan memulihkan semuanya hanya dengan satu gelombang. Selama 1 bulan waktu mereka bersama, Situ Nan menjelaskan sedikit tentang berbagai jenis mantra yang digunakan para pembudidaya, dan yang paling menonjol bagi Wang Lin adalah mantra surgawi. Mantra yang menggunakan energi spiritual celestial tidak secara otomatis dianggap sebagai mantra celestial. Mantra surgawi sungguhan adalah mantra kuat yang setara dengan segel yang diberikan aliansi budidaya kepada para pemimpin planet budidaya. Namun, segel membutuhkan warisan, sedangkan mantra surgawi hanya membutuhkan segel dan nyanyian. Setelah alam surgawi runtuh, sejumlah besar mantra surgawi menghilang, dan seiring berjalannya waktu, jumlah mantra surgawi berkurang. Adapun 3 mantra pembunuhan yang diajarkan Situ Nan kepada Wang Lin, itu adalah hal-hal yang dia peroleh dari mantra surgawi berkualitas rendah yang tidak lengkap yang dimiliki Ye Wuyu. Situ Nan tidak bisa menirunya. Setelah bertahun-tahun belajar, dia bisa mendapatkan 3 mantra pembunuh darinya. Ketiga mantra pembunuhan tersebut memiliki atribut iblis karena Situ Nan mengikuti jalur iblis. All-Seer berdiri diam di luar istana hutan ungu dan diam-diam menatap kata, hutan. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Wang Lin berdiri di sana, menemani Sang Maha Melihat, dan tetap diam. Dia tidak tahu kepribadian seperti apa yang dimiliki majikan barunya, dan dia tidak bisa memahami apa yang dipikirkan majikannya. Namun, dari ekspresi wajah All-Seer tidak tampak marah. Setelah sekian lama, sang pelihat menghela nafas dan menarik pandangannya. Dia memandang Wang Lin dan tersenyum. Hutan, yang bagus. Lumayan. Ada aura tirani yang terpancar dari kata ini yang mampu menembus langit. Ya, ada seseorang yang kamu kenal baik yang mengembangkan jalur iblis, dan orang itu menyebabkan sepotong aura iblis berlama-lama di dalam dirimu. Hati Wang Lin bergetar. Meski ekspresinya tidak berubah, pikirannya berpacu. Pada akhirnya, ingatannya terfokus pada kakak kedua, orang yang menggunakan teknik avatar terlarang untuk mendapatkan tubuh iblis abadi. Kemudian dia membuat keputusan sambil mengangguk dengan jujur dan berkata, murid memang mengenal seseorang, tetapi jalan kita berpisah dalam perjalanan ke sini. Sang Maha Melihat mengusap janggut putihnya dan tersenyum. Bahkan jika dia datang ke planet Tianyun, itu akan baik-baik saja. Di mata Tuanmu, tidak ada kebaikan atau kejahatan, seseorang hanya perlu mengikuti keinginannya. Nasib surgawi, nasib surgawi. Segala sesuatu di dunia ini bergantung pada takdir. Selama hati seseorang bertekad, maka seseorang dapat mengembangkan jutaan dao yang ada. Wang Lin mengangguk setuju. Dia memikirkan teknik yang digunakan kakak kedua, yang hampir merupakan teknik iblis. Inilah sebabnya dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya daripada berbohong, dan dilihat oleh Yang Maha Melihat. Istirahatmu yang baik. 3 bulan dari sekarang akan menjadi perayaan ulang tahunku. Banyak pembudidaya kuat dari planet Tianyun dan planet sekitarnya akan datang. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mengumumkan penerimaan Anda sebagai murid dan membiarkan orang-orang di planet Tianyun memiliki kesan terhadap Anda. Saya berasumsi bahwa tidak lama lagi, saudara magang senior Anda akan datang untuk memberitahu Anda lebih banyak tentang hal itu nanti. Saat All-Seer berbicara, dia berjalan ke udara dan perlahan menghilang ke kejauhan selangkah demi selangkah. Wang Lin dengan hormat mengirim All-Seer pergi dan kemudian berjalan ke paviliun hutan ungu. Di ruang rahasia di lantai 3 paviliun hutan ungu, Wang Lin menghela napas lega saat dia melihat sekeliling dengan cahaya misterius di matanya. Sepertinya aku telah mendapatkan pijakan di sekte nasib surgawi ini. Sepertinya aku juga tidak bisa bersikap baik. Tampaknya mereka yang lebih mendominasi memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup di sini. The All-Seer mungkin memperhatikan sepanjang waktu dan dia dengan jelas melihat semua harta karun yang saya gunakan. Kereta perangnya baik-baik saja, tapi kuncinya adalah pedang surgawi. Semuanya sesuai ekspektasi, tapi jika saya ingin memiliki akar yang stabil di sini, saya tidak bisa menyembunyikan pedang surgawi. Tidak ada cara untuk menyembunyikan pedang surgawi dari Yang Maha Melihat, dan saya tidak memiliki apapun yang dapat digunakan untuk melindungi diri saya darinya,
tetapi saya yakin Yang Maha Melihat tidak memiliki wajah untuk meminta muridnya. Bahkan jika dia memintanya, saya akan langsung memberikannya dan mungkin mendapat manfaat baik darinya. Setelah merenung sejenak, Wang Lin mengirimkan beberapa batasan untuk melindungi paviliun dan kemudian mulai berkultivasi. Di sisi timur divisi ungu di atas lapisan batu giok, ada sebuah paviliun yang sangat mewah dengan 3 kata besar terukir di atasnya, Paviliun Bintang Ungu. Zhao Xingxia masuk ke paviliun Bintang Ungu dengan ekspresi muram. Saat dia tiba di dalam, dia mengepalkan tinjunya sebelum meninju udara. Wang Lin, saya telah mengikuti guru selama 2000 tahun, jadi saya memahami kepribadian guru dengan sangat baik. Dia tidak secara langsung membawa Anda ke kuil leluhur dan tidak memberi Anda teknik terlarang yang menyelamatkan jiwa. Semua ini pasti ada alasannya. Jika saya tidak salah, ini adalah ujian sesungguhnya bagi Anda. Jika dalam perayaan ulang tahun 3 bulan dari sekarang kamu bisa memamerkan bakatmu, maka dia akan benar-benar menerimamu sebagai murid. Namun, Wang Lin, aku tidak akan memberimu kesempatan itu. Aku tidak peduli dengan paviliun hutan ungu, tapi posisi murid langsung di divisi ungu pasti akan menjadi milikku. Kakak kedua telah terluka dan pastinya menyimpan kebencian yang bisa dimanfaatkan. Adapun kakak ketiga, orang itu sangat tidak terduga. Jadi dia mungkin sedikit menimbulkan masalah, tapi aku masih punya cara untuk membuatnya mendengarkanku. Kakak keempat tingkat kultivasinya tinggi, tapi secara alami saya punya cara untuk menghadapinya. Kakak keenam telah mencapai tahap ascendant, tetapi setelah tempatnya diambil alih oleh Sun Yun, dia meninggalkan sekte takdir surgawi untuk melatih dirinya di luar. Jika dia kembali, aku tidak bisa berbuat banyak, tapi jika tidak, maka lawanku satu-satunya adalah Wang Lin. Saya awalnya tidak menganggap orangnya sebagai ancaman, tetapi hari ini saya melihat bahwa mantranya tidak buruk, hartanya bagus, dan meskipun budidayanya hanya pada tahap awal transformasi jiwa, dia dapat mengancam seseorang di tahap akhir transformasi jiwa. Dia adalah musuh terbesarku. Sayangnya, setelah bertahun-tahun, lukaku masih belum pulih. Jika tidak, seorang kultivator transformasi jiwa tahap awal tidak akan cukup untuk menarik perhatian saya. Mata Zhao Xingxia menunjukkan cahaya jahat saat dia melihat ke arah paviliun hutan ungu dan menunjukkan ekspresi menyeramkan. Aku akan membiarkanmu bertarung melawan kakak keempat terlebih dahulu. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan melukaimu dengan parah sehingga kamu perlu waktu bertahun-tahun untuk pulih. Pada saat itu, saya sudah menjadi salah satu dari 7 murid langsung dan pemulihan kultivasi saya sudah di depan mata, jadi Anda tidak lagi layak untuk saya perhatikan. Malam tiba, divisi ungu terasa sangat sunyi di bawah sinar bulan. Malam ini, satu-satunya hal yang dibicarakan oleh para murid divisi ungu adalah Wang Lin. Nama Wang Lin seperti meteor yang menarik perhatian yang melintasi langit sehingga semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepala untuk melihatnya. Pertanyaannya adalah, apakah meteor ini hanya akan bertahan beberapa saat saja atau akan terus ada selamanya? Wang Lin duduk dalam posisi lotus dan berkultivasi sepanjang malam tanpa sepatah kata pun. Pada pagi hari kedua, ketika sinar cahaya pertama masuk dari atap paviliun, Wang Lin membuka matanya. Matanya bersinar terang saat dia berdiri dan berjalan turun dari lantai 3. Batu giok surgawi. Wang Lin merenung sedikit sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat keluar paviliun. Tak lama kemudian, suara lembut terdengar dari luar. Saudara ketujuh, apakah kamu punya waktu luang? Ekspresi Wang Lin langsung menjadi aneh. Di divisi ungu, dia tidak takut pada Zhao Xingxia atau kakak keempat, tetapi terhadap Bai Wei, dia merasa perlu untuk menghindarinya. Wang Lin diam-diam menghela nafas dan berjalan keluar dari paviliun. Di luar berdiri Bai Wei, mengenakan jubah ungu dengan beberapa hiasan bunga. Bai Wei memang pria yang tampan, tapi di bawah sinar matahari, dia benar-benar memancarkan perasaan seorang wanita cantik. Wang Lin menjaga jarak tertentu dari orang ini sambil berkata, saya ingin tahu bisnis apa yang dimiliki kakak ketiga. Bai Wei tersenyum indah, menggigit bibir bawahnya, dan berkata, tentu saja aku ada urusan. Saudara ketujuh, Anda belum mendapatkan token atau pakaian Anda. Saya telah mendapatkannya untuk Anda dan membawanya ke sini. Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya dan sekantong pegangan terbang menuju Wang Lin. Wang Lin menangkap tas itu dan memindainya dengan akal sehatnya.
Tas itu memang berisi 2 jubah ungu dan sebuah token ungu. Wang Lin menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih banyak." Bai Wei tersenyum. "Tidak masalah, Anda belum mengenal gunung divisi ungu ini, bagaimana kalau kakak magang senior di sini mengajakmu berkeliling?" Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh di matanya dan langsung menolak. "Terima kasih, saudara magang senior, atas niat baikmu, tapi aku masih sibuk dengan kultivasi, jadi ayo kita lakukan di lain hari." Saat Wang Lin berbicara, dia mundur 2 langkah. Dia mendapat perasaan yang sangat aneh dari Bai Wei, dan berbicara dengan Bai Wei membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Bai Wei memandang Wang Lin dengan ekspresi redup dan dengan lembut berkata, "Saudara ketujuh, maksudku tidak ada salahnya, tapi divisi ungu sangat rumit. Saya menghabiskan sepanjang malam memilah informasi ini untuk Anda. Apakah kamu benar-benar tidak ingin mendengarnya?" Wang Lin merenung sedikit, lalu dia menamparkan tasnya, dan dengan kilatan cahaya putih, sebuah meja dan 2 kursi muncul. Bahkan ada 1 set teh di atas meja. Mata Wang Lin terlihat jernih saat dia duduk dan berkata, "Saudara ketiga, silakan duduk." Bai Wei tersenyum tipis sambil duduk. Bai Wei mengambil cangkir teh dan menyesapnya, lalu matanya berbinar dan dia berkata, "Wang Lin, waspadalah terhadap saudara magang senior." Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Bai Wei, menunggu sisanya. Bai Wei meletakkan cangkir tehnya dan perlahan berkata, "Saudara magang senior adalah orang di divisi ungu yang paling lama mengikuti guru, jadi dia mengetahui banyak hal yang tidak kita ketahui, seperti mengapa guru melakukan hal ini. Planet ini selama puluhan ribu tahun. Kebanyakan kultivator di planet Tianyun hanya berkultivasi selama ribuan tahun, dan sangat sedikit yang bertahan lebih dari 10.000 tahun. Kakak magang senior pasti mengetahui kebenaran tentang hal-hal seperti ini." Mata Wang Lin menjadi serius. Dia telah mempertimbangkan pertanyaan ini sebelumnya, tetapi karena dia tidak tahu banyak, dia tidak mempertimbangkannya terlalu dalam. Sekarang setelah dia mendengar Bai Wei membicarakannya, dia mulai berpikir lagi. Kemana perginya semua murid guru sebelumnya? Bukan hanya Anda dan saya, tetapi tidak ada orang lain yang bisa memahaminya. Satu-satunya orang yang mungkin mengetahui rahasia ini selain saudara magang senior adalah saudara ketujuh sebelumnya, Sun Yun. Saya curiga alasan dia mengkhianati sekte itu saat itu adalah karena ini. Wang Lin merenung sedikit. Tak lama kemudian, dia perlahan berkata, "Saudara ketiga, karena tidak ada bukti yang meyakinkan, sebaiknya jangan menebak-nebak." Cahaya samar dan misterius melintas di mata Bai Wei. Dia merenung sejenak sebelum berkata, "Divisi ungu adalah yang terlemah dari semua divisi, namun persaingan di sini masih tinggi. Kakak magang senior telah mengincar posisi murid sejati itu sejak lama. Jangan meremehkan saudara magang senior, budidayanya tidak seperti ini sebelumnya." Saat itu, dia gagal dalam pertarungannya melawan kakak keenam untuk mendapatkan posisi murid sejati dan terluka parah, menyebabkan tingkat kultivasinya turun drastis. Namun, dia sangat bertekad. Dia melakukan budidaya pintu tertutup selama ratusan tahun untuk mempersiapkan dirinya pulih. Sayangnya, Sun Yun muncul, dan dia mengalahkan kakak keenam dan kakak magang senior untuk posisi sebagai murid sejati guru. Dalam perayaan ulang tahun guru 3 bulan dari sekarang, murid sejati baru dari divisi ungu akan dipilih. Sampai kakak keenam kembali, kamu akan menjadi orang yang harus disingkirkan oleh kakak magang senior. 7 murid sejati dari Yang Maha Melihat. Menarik. Mata Wang Lin berbinar, lalu dia mengenakan pakaian muridnya dan berjalan keluar dari pavilion. Saat ini tengah hari. Matahari yang terik sudah tinggi di langit saat Wang Lin berjalan keluar dengan jubah panjang. Jubahnya berkibar tertiup angin, memberinya kesan elegan. Saat dia berjalan melewati divisi ungu, setiap kali seorang murid melihatnya, mereka akan berhenti, membungkuk hormat kepadanya, dan memanggilnya, leluhur ketujuh. Sepanjang jalan, Wang Lin secara bertahap menyadari sesuatu, sekte takdir surgawi ini tidak seperti sekte di planet Suzaku, di mana yang kuat dihormati. Sebaliknya, ia mempertahankan cara kuno menghormati orang yang lebih tua, dan posisi seseorang dalam sekte bergantung pada saat mereka memasuki sekte tersebut. Hasilnya, selain seseorang seperti Wang Lin, yang tiba-tiba muncul, peringkat di sini sangat stabil dari generasi ke generasi tanpa masalah.
Inilah sebabnya meskipun Sun Yun telah menjadi salah satu dari 7 murid sejati, dia masih harus memanggil Zhao Xingxia, saudara magang senior, ketika mereka bertemu. Divisi ungu sangat besar. Dia telah memeriksa area ini berkali-kali, jadi dia tidak asing dengan jalannya. Tujuannya kali ini adalah paviliun harta karun divisi ungu. Paviliun ini adalah tempat para murid memperoleh pil dan batu roh. Disinilah Bai Wei mendapatkan token dan pakaian Wang Lin. Sebagai murid Olsir, dia akan menikmati hak istimewa seperti tunjangan bulanan berupa batu giok surgawi. Dia memutuskan untuk datang ke sini setelah mendengarnya dari Bai Wei. Jika saya ingin memperebutkan posisi sebagai salah satu dari 7 murid sejati, kultivasi saya harus mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa. Di planet Tianyun, saya, Wang Lin, akan menjadi orang yang mendominasi. Ini bukanlah tempat untuk menyembunyikan kekuatan seseorang. Jika aku menunjukkan kelemahan, aku akan langsung berada di bawah pengawasan seseorang. Bahkan Olsir mengizinkan ini, jika tidak, pertarungan sebelumnya tidak akan terjadi. Karena itu masalahnya, aku ingin melihat seberapa jauh aku bisa mendaki di sekte takdir surgawi ini. Selama saya tidak melewati batasan guru, saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan.